Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Rahman, Ronaldi, dan Sri Wahyuni Pasaribu. Di sini kami akan men-share sedikit tentang pengajaran penggunaan aplikasi EDDC atau bisa dikatakan DDC elektronik dalam penomoran suatu koleksi atau buku. Nah, sebelum masuk ke cara penggunaan aplikasi DDC, kami akan menjelaskan sedikit hal-hal yang terkait tentang DDC tersebut. Jadi DDC itu adalah salah satu kegiatan yang termasuk ke dalam klasifikasi. Klasifikasi adalah pengumpulan bahan pustaka, baik itu berupa buku maupun bahan lainnya secara sistematika yang disusun ke dalam satu kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama guna memudahkan pemakainya menemukannya. Adapun tujuan klasifikasi adalah untuk memudahkan penempatan dan saran temu kembali bahan pustaka. Pada dasarnya dalam praktek, klasifikasi bahan pustaka yang dikerjakan adalah untuk menyatakan subjek buku dengan suatu nomor klasifikasi atau notasi dengan menggunakan sistem klasifikasi. Nomor klasifikasi tersebut dapat dipakai sebagai nomor buku yang fungsinya adalah menunjukkan tempat buku tersebut dalam susunan buku. Secara umum, klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi artifisial dan klasifikasi fundamental. Dalam klasifikasi fundamental terdiri dari DDC, UDC, LC atau LCC. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia perpustakaannya menggunakan sistem klasifikasi penomoran DDC. Jadi berikut penjelasannya. DDC adalah singkatan dari Dewey Decimal Classification, adalah pedoman untuk melakukan klasifikasi bahan perpustakaan menurut subjeknya. Penyusunan sistem klasifikasi Dewey didasarkan pada prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tertentu adalah prinsip desimal, prinsip dasar disiplin, prinsip hierarki, dan prinsip susunan umum atau khusus. Untuk melakukan penomoran pada bahan pustaka, DDC dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagan, yang kedua ada tabel pembantu, dan yang ketiga ada indeks relatif. Untuk bagan DDC terdiri dari kelas utama, divisi, seksi, dan subseksi yang masih dapat diperinci lagi. Untuk kelas divisi, setiap kelas utama itu dibagi lagi secara desimal menjadi 10 subkelas. Contohnya dari kelas 300 ilmu sosial, 310 statistik, 320 politik, 330 ekonomi, 340 hukum, 350 administrasi umum, dan 360 masalah sosial dalam pelayanan sosial, 370 pendidikan, 380 perdagangan, komunikasi dan transportasi, dan 390 adat istiadat dan cerita rakyat. Nah, untuk kelas seksi, setiap subkelas dari kelas divisi dibagi lagi secara desimal menjadi 10 seksi. Contohnya itu dari kelas 370 pendidikan. Berikutnya ada kelas subseksi. Setiap seksi dibagi lagi ke dalam 10 subseksi. Contohnya itu dari
kelas 371 faktor-faktor pendidikan. Nah, untuk tabel pembantu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ronaldi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel pembantu. Tabel pembantu atau auxiliary table dalam sistem klasifikasi persepuluhan Dewey merupakan pelengkap dari bagan klasifikasi. Tabel pembantu DDC terdiri dari 7 tabel tambahan. Penggunaannya masing-masing tidak pernah berdiri sendiri, melainkan harus digabung dengan notasi utama dalam bagan sesuai dengan subjek yang dikehendaki agar menjadikan notasi menjadi sempurna. 7 tabel pembantu itu terdiri dari yang pertama itu tabel subdivisi standar, yang kedua tabel wilayah, yang ketiga tabel sastra, yang keempat tabel bahasa, yang kelima tabel ras, etnik, dan kebangsaan, yang keenam tabel bahasa, dan ketujuh tabel kelompok atau orang. Selanjutnya, indeks relatif. Indeks relatif adalah sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspek yang disusun secara sistematis untuk membantu pustakawan dalam menentukan nomor klasifikasi suatu subjek. DDC telah menyediakan indeks relatif. Pada indeks relatif, terdaftar sejumlah istilah yang disusun secara abjad yang disertai dengan nomor klasifikasinya. Walaupun indeks relatif tidak bisa sebagai penentu dalam menetapkan nomor klasifikasi sebuah subjek, tetapi paling tidak dapat dijadikan sebagai alat pembantu awal dalam menemukan nomor klasifikasi yang sebenarnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempraktikkan langsung nih cara penggunaan DDC elektronik 23. Namun sebelum kita ke praktik langsungnya, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana tampilan dalam DDC. Seperti yang bisa kita lihat di layar, ini adalah tampilan dalam DDC elektronik 23. Nah, dalam DDC ini terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah menu home yang berisi 10 kelas utama dalam klasifikasi. Kemudian ada about DDC. About DDC ini penjelasan singkat mengenai program DDC elektronik 23 tersebut. Nah, selanjutnya ada menu tutorial ataupun cara penggunaan DDC ini. Di dalam menu ini dijelaskan cara atau step by step menggunakan DDC elektronik 23. Kemudian ada menu tabel yang seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya juga, bahwasanya dalam klasifikasi atau DDC ini terdapat 6 tabel-tabel yang dimana bisa kita lihat dalam DDC ini. Nah, dan dalam DDC ini ada juga kolom konten dan source, yang dimana nanti kolom source ini kita gunakan untuk mencari nomor klasifikasi sebuah buku ataupun sebuah koleksi. Nah, langsung saja kita ke praktik langsung nih penggunaan cara DDC elektronik 23. Namun sebelum ke penggunaannya, kita susun dulu atau kita cari dulu judul buku mana atau judul bahan koleksi mana yang ingin kita cari nomor klasifikasinya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa contoh nih, contoh judul buku yang akan kita cari nomor klasifikasinya. Nah, untuk judul yang pertama itu ada manajemen arsip perusahaan, dan kata kuncinya itu manajemen arsip. Nah, langsung saja kita ke kolom search, kita ketikkan saja kata kunci atau subjek buku yang ingin kita cari nomor klasifikasinya. Seperti contoh yang pertama tadi, kita mencari manajemen arsip perusahaan. Kemudian setelah kita ketikkan subjek bukunya atau kata kunci bukunya, kita klik list topik. Nah, di sini ada 2 rank. Biasanya rank yang pertama ini adalah yang paling sesuai atau yang paling mendekati dengan
judul buku ataupun nomor klasifikasi yang ingin kita cari, atau bisa langsung kita klik display. Nah, di sini sudah terpampang. Nah, yang berwarna biru ini adalah terkait dengan subjek yang ataupun judul buku yang ingin kita cari nomor klasifikasinya. Langsung saja kita scroll ke bawah, kita cari secara perlahan mana yang paling sesuai dengan judul buku yang ingin kita cari. Nah, di sini terlihat bahwasanya manajemen arsip perusahaan itu dikelaskan dalam kelas 651.5. Langsung kita kopikan saja dan kita pindahkan ke buku yang ingin kita beri nomor klasifikasinya. Nah, untuk contoh yang kedua adalah ensiklopedia ekonomi, dan subjeknya itu adalah ekonomi. Maka seperti langkah-langkah sebelumnya, kita ketikkan ekonomi atau ensiklopedia ekonomi pada kolom search, kemudian kita list topik dan display. Nah, di sini terlihat bahwasanya ensiklopedia ilmu ekonomi itu terletak pada kelas 330.03. Kemudian ada judul situasi politik Indonesia masa pandemi COVID-19. Dan di sini memerlukan tabel pembantu. Dalam penggunaan tabel pembantu ini, kita harus memperhatikan bahwasanya notasi dalam tabel pembantu tidak digunakan sendiri, melainkan digunakan bersama-sama dengan nomor klasifikasi mulai dari nomor 000 sampai dengan nomor 999 sesuai dengan petunjuk yang disediakan dalam bagan edisi. Jangan digunakan tanpa adanya instruksi. Nah, misalnya ini situasi politik Indonesia masa pandemi COVID-19. Nah, yang menjadi subjeknya itu yaitu situasi politik. Maka kita ketikkan di kolom search situasi politik. Nah, di sini kan ada situasi dan kondisi politik. Tambahkan nomor dasar 329 dan notasi 01 sampai 9 dari tabel 2. Bahwasanya penggunaan tabel ini harus ada instruksi dari didisinya. Kita klikkan tabel 2. Tabel 2 ini yang berisi wilayah. Kita cari nomor ataupun notasi dari Indonesia, yang dimana Indonesia terdapat dalam notasi 598. Maka nomor klasifikasi buku situasi politik Indonesia masa pandemi menjadi 320.9/598. Nah, kemudian ada judul buku biografi ahli bahasa Italia, yang dimana biografi ahli bahasa menjadi subjeknya. Langsung saja kita ketikkan di kolom search. Bahwasanya biografi ahli bahasa itu terdapat pada kelas 924.
Nah, karena judul bukunya itu berisi bahasa Italia, maka kita memerlukan tabel 6 untuk mencari bahasa Italia, yang dimana bahasa Italia ini terdapat pada notasi 51. Maka nomor klasifikasi buku biografi ahli bahasa Italia ini menjadi 924.51. Nah, mungkin seperti ini cara penggunaan didiksi elektronik. Sekian dari saya. Wabillahi